Satu, live. Satu, live. Aduh. Kami dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada kondisi akhir-akhir ini, terutama pada bulan Desember hingga Januari ke depan, kami mengingatkan kepada para teman sejawat, tenaga medis, dan juga sejawat tenaga kesehatan untuk tetap senantiasa waspada dan mematuhi protokol di dalam melakukan pelayanan. Kami dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada kondisi akhir-akhir ini, terutama pada bulan Desember hingga Januari yang sudah disampaikan di dalam kami mengingatkan kepada para teman sejawat yang medis dikeluarkan dan juga Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia untuk tetap meningkatkan kedisiplinan diri, waspada, meningkatkan mematuhi protokol di dalam melakukan pelayanan. Kami dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia sekaligus pada kondisi upaya mitigasi pada bulan Desember hingga Januari yang sudah disampaikan sejawat dalam kami memberikan kesehatan pada keselamatan yang dikeluarkan ada keluar Indonesia atau ada yang sakit disiplin diri segera pada meningkatkan mematuhi waspadaan di dalam pelayanan. Kami dari alam mitigasi berharap Ikatan Dokter Indonesia sekaligus wilayah pada dalam upaya mitigasi pada bulan Desember hotline yang sudah disampaikan para anggota kita mengingatkan kesehatan pada keselamatan yang dikeluarkan ada Ikatan Indonesia sehingga yang sakit disiplin diri segera pada meningkatkan baik di tingkat di cabang, wilayah, perhimpunan dan di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pada kondisi saat inilah kita harus senantiasa meningkatkan kolegialitas kita, meningkatkan kesiapan kita, meningkatkan koordinasi sehingga kita bisa saling membantu, kita bisa saling support para teman sejawat kita. Semoga teman sejawat sekalian dan para tenaga kesehatan selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita semua masih bisa berperan, masih bisa berpartisipasi di dalam upaya-upaya penanganan pandemi Covid untuk rakyat Indonesia. Salam sehat buat semuanya, tetap waspada dan jangan abai, dan tingkatkan solidaritas dan persaudaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada para sejawat senior dan guru besar sekalian pada acara serial webinar seri kelima Tim Mitigasi PBID Diseminasi Standar Perlindungan Dokter di Era COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia tahun 2021. Perkenalkan, saya Dr. Melia Dwi Cahyani sebagai moderator pada siang hari ini. Webinar ini adalah merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan diseminasi buku standar perlindungan dokter di era COVID-19 yang akan berlangsung dari bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Februari 2021 yang dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 2 sampai 4 waktu Indonesia Barat. Serial webinar ini dapat diikuti melalui 3 platform, yaitu melalui aplikasi Zoom, kanal YouTube Tim Mitigasi, dan juga aplikasi D2D. Kami mohon kepada para peserta untuk mengisi form absensi yang akan disampaikan menjelang acara diskusi ini berakhir. Link absensi ini hanya dapat diakses sampai dengan pukul 5 sore hari ini. Dan absensi hanya berlaku untuk para peserta di Zoom dan di YouTube saja. Sedangkan untuk para peserta yang mengikuti via D2D tidak perlu lagi.
Untuk sertifikat kegiatan, para peserta dapat mendapatkannya melalui aplikasi D2D yang caranya akan kami share di chatroom pada akhir acara ini. Serial webinar pada siang hari ini akan menghadirkan 3 pembicara, yaitu Dr. Agustina Puspitasari, spesialis okupasi kedokteran, dari tim standarisasi protokol mitigasi PBID. Ada Prof. Dr. Samsur Rizal Jozi, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi dari Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI, dan juga Dr. Eka Mulyana, spesialis ortopedi konsultan FICSS HMKes MHKes sebagai Ketua ID wilayah Jawa Barat. Dan untuk membuka acara pada siang hari ini, saya akan membacakan CV singkat dari Dr. Agustina Puspitasari. Dr. Agustina Puspitasari, spesialis okupasi kedokteran, saat ini menjabat sebagai Ketua SMF Kedokteran Okupasi, Kedokteran Fisik, dan Rehabilitasi Medik Gizi Klinik RSUD Ciawi, dan juga menjabat sebagai Ketua Komite K3 RSUD Ciawi dan Kapokja MFK Akreditasi RS. Dr. Agustina Puspitasari menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta dan juga menyelesaikan pendidikan spesialisnya di Kedokteran Okupasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan sebagai pembicara pertama, kami persilakan Dr. Agustina Puspitasari, spesialis okupasi kedokteran untuk menyampaikan materinya. Silakan Dr. Agustina Puspitasari. Selamat siang, Dr. Mei. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat siang para guru besar, Profesor Samsur Rizal, kemudian teman sejawat sekalian dari tim mitigasi ID, dan para dokter sekalian di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa bertemu bersama-sama pada kesempatan yang baik ini untuk kami mensosialisasikan. Saya mewakili dari bidang standar protokol tim mitigasi untuk menyampaikan mengenai standar pedoman yang sudah disusun. Dan pada kesempatan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Dr. Eka Ginanjar, dan saya akan melanjutkan untuk seri pada hari ini. Mohon izin untuk saya share screen. Apakah sudah bisa terlihat, dokter sekalian? Sudah, dokter. Iya. Baik, pedoman standar perlindungan dokter di era COVID-19 ini disusun oleh tim mitigasi pada pertengahan tahun 2020. Karena dengan latar belakang bahwa ini adalah tim penyusunnya, ada Dr. Eka, saya, Dr. Weni, dan banyak lagi teman-teman dokter yang menyusun dalam standar ini, dan diharapkan di dalam standar ini adalah memenuhi jawaban bagi bagaimana untuk perlindungan terhadap dokter, karena angka mortalitas yang tiap hari terus bertambah. Di dalam standar pedoman ini, outline-nya di dalam buku itu ada latar belakang, standar dan protokol perlindungan dokter, kemudian perlindungan hukum, biaya, insentif, dan proteksi sosial, pengaturan jam kerja, shift, metode dinas, serta penanganan psikososial, dan pedoman perilaku sosial, media sosial, dan ilmiah untuk dokter. Seperti kita ketahui bahwa transmisi SARS-CoV-2 ini sangat mudah sekali, di mana orang yang terinfeksi dari SARS-CoV-2, dropletnya itu bisa menular dan oleh manusia yang ada di dekatnya, kemudian juga bisa melalui kontak dari droplet yang jatuh di permukaan benda-benda yang dipegang, kemudian juga akhirnya menular. Dan kita ketahui bahwa ketika seseorang yang positif itu bernafas, keluar virus 20 partikel virus per menit, kemudian ketika bicara 200 partikel virus per menit. Jadi sedemikian mudahnya untuk transmisi SARS-CoV-2 ini. Sehingga kita sebagai dokter merupakan orang-orang yang paling rentan, paling mempunyai risiko tinggi, dengan berbagai profesi, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan tidak hanya pada saat bekerja. Pada saat berangkat pulang bekerja, itu pun bisa mendapat transmisi.
misalnya melalui transportasi umum, kemudian juga dalam kehidupan sosial kita sebagai dokter, atau dokter yang ada di kantor, itu juga masih ada risiko untuk terpapar dari SARS-CoV-2. Nah, seperti yang sudah disampaikan, mungkin latar belakang pada seri sebelumnya sudah dijelaskan secara detail oleh Dr. Eka Ginanjar, dan ini update data yang per 31 Desember 2020 dari tim mitigasi. Kematian dokter di Indonesia berjumlah 237, dan ini termasuk yang tinggi untuk di dunia. Jadi kiranya dengan adanya diseminasi ini semoga kita bisa untuk mengambil apa yang bisa kita terapkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, sehingga angka morbiditas maupun mortalitas ini bisa tidak terus bertambah. Adapun kita ketahui seperti dari National Institute for Occupational Safety and Health, untuk hierarki pengendalian risiko adanya transmisi infeksi dari metode yang paling efektif sampai yang paling tidak efektif adalah dari eliminasi. Kita bersyukur bahwa tahun ini mungkin nanti akan dibahas secara detail oleh Prof. Samsu, kita akan mendengarkan bersama. Eliminasi ini salah satunya adalah program vaksinasi, di mana dengan adanya eliminasi kita harapkan COVID-19 pandemi ini akan bisa untuk tidak ada lagi seperti itu. Kemudian kalau substitusi untuk pengendalian ini tentu untuk transmisi infeksi tidak ada. Adapun pengendalian teknik ini untuk mengisolasi orang-orang dari sumber bahaya. Nanti kita akan jelaskan secara detail bagaimana kita mengendalikan pajanan secara teknik rekayasa engineering sehingga bisa untuk kita menghindari transmisi infeksi ini. Kemudian juga pengendalian administrasi, dan yang terakhir adalah APD. Jadi kalau selama ini mungkin ya asal sudah ada APD kita aman, itu ternyata APD adalah yang paling tidak efektif. Sehingga semua pengendalian ini harus dilakukan secara simultan supaya kita mendapat keamanan ketika kita bekerja. Nah, dari klasifikasi resiko untuk dokter terhadap pajanan SARS-CoV-2 ini kita bagi, ini juga dari OSHA, ada risiko sangat tinggi, tinggi, sedang, dan risiko rendah. Nah, contoh untuk dokter yang dengan risiko sangat tinggi adalah dokter yang melakukan pelayanan tindakan aerosol, pengambilan spesimen pernafasan, dan otopsi pada pasien suspek probable atau terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan yang dokter yang mempunyai risiko tinggi adalah yang melakukan pelayanan kontak langsung pasien suspek probable atau terkonfirmasi COVID-19 selain melakukan tindakan aerosol. Sedangkan untuk risiko dokter yang sedang, itu dokter yang tugasnya sering kontak dengan banyak orang, pasien, tapi tidak diketahui status terinfeksi atau tidaknya dari COVID-19. Adapun risiko rendah adalah dokter yang tugasnya tidak pelayanan atau kontak langsung dengan pasien suspek probable konfirmasi COVID-19. Misalnya dokter yang bekerja di kantor di manajemen. Nah, untuk kita setelah kita klasifikasi untuk risiko, kemudian juga ada pengendaliannya apa, kita pisahkan sebenarnya di sini mungkin dengan adanya sekarang sudah banyak kasus positif. Nah, ini mungkin diharapkan juga antara FKTP dan FKTRL itu pengendaliannya juga sama-sama ya gitu. Jadi kalau di FKTP juga ada dokter yang mungkin dia tidak meriksa pasien langsung, dia ada di manajemen, mungkin ada di FKTRL demikian juga. Nah, tentu sebelum nanti ada dilakukan vaksinasi, kita stressingnya adalah di pengendalian teknik, administrasi, dan APD. Bagaimana untuk dokter yang tugasnya ada di kantor dan sebagainya, itu kita pengendalian teknik prinsipnya adalah melihat bagaimana konsentrasi virus itu bisa turun di tempat itu. Jadi kita harus lihat gedungnya, ruangannya, kemudian sistem HVAC-nya itu seperti apa. Jadi diharapkan untuk ventilasi ruangan perkantoran baik di FKTP maupun FKTRL itu minimal 6 kali ACH. Kemudian
bisa dilengkapi dengan adanya HEPA filter portable, kemudian juga sistem HVAC tergantung dari jenis gedungnya. Apakah AC-nya AC sentral, apakah itu split, yang ducting, atau yang wall. Itu perlu sekali karena penggantian filter dan sebagainya. Lebih bagus lagi juga kalau diberikan ada lampu UVC untuk inaktivasi virus. Jadi kalau misalnya AC-nya sentral, berarti di ruang AHU-nya diberi HEPA filter yang besar, kemudian ada lampu UVC. Nah, ini memang kalau pengendalian teknik tergantung dari ruangan dan bangunan yang ada. Kemudian untuk pengendalian administratif, tentu PPI ini menjadi hal untuk pencegahan infeksi, baik ke pasien maupun antar staf. Kemudian perlu ada SPO, kemudian pelatihan yang reguler dan selalu update untuk PPI. Kemudian juga protokol kesehatan pertemuan, istirahat, makan, ibadah. Seperti kita ketahui, ini menjadi suatu celah menjadi transmisi gitu. Ketika saat istirahat, makan bersama, buka masker. Nah, sering penularan itu justru pada saat-saat seperti itu. Kemudian juga ibadah penggunaan alat ibadah yang masing-masing itu menjadi pengendalian administratif untuk transmisi COVID-19 di area yang perkantoran atau yang tidak langsung dengan pasien. Kemudian juga tetap pengaturan jam kerja 40 jam seminggu, 8 jam per hari ini sesuai rekomendasi dari WHO dan ILO. Dan juga ada pembiayaan medical check-up, jam kesma, jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau kompensasi saat isolasi atau karantina. Kemudian juga kalau misalnya dia sakit atau dia tertular COVID-19 juga dilakukan tata laksana kembali bekerja dan penentuan apakah ini akibat kerja atau bukan. Untuk APD, untuk yang risiko rendah ini memang di FKTP maupun FKTRL direkomendasikan dengan masker bedah. Dan kalau di FKTRL tentu karena mungkin SDM-nya itu lebih banyak jumlahnya, jadi disarankan untuk pengendalian administratifnya itu juga ada pelayanan posko kesehatan kerja atau poli pegawai. Sehingga pekerja atau karyawan itu bisa melaporkan diri pada saat dia terjadi kontak erat atau dia ada bergejala, kemudian juga bisa di follow up ketika dia mau kembali kerja dan bisa data-data itu terekap dengan baik dan itu menjadi feedback untuk manajemen untuk pengendalian selanjutnya. Kemudian untuk dokter-dokter yang risiko sedang ini untuk yang pelayanan yang belum diketahui ini pasiennya COVID atau tidak. Misalnya dokter yang ada tugas di FKTP, ada di puskesmas, kemudian praktek pribadi atau dokter yang di FKTRL di poliklinik. Nah, ini juga disarankan untuk pengendalian teknik memperhatikan ruangan, kemudian gedungnya, kemudian sistem HVAC-nya itu seperti apa. Ventilasi ruangan disarankan minimal 6 kali ACH, kemudian ada HEPA filter portable, kemudian juga pemeliharaan sistem HVAC sesuai jenis AC-nya. Kemudian juga lampu UVC untuk inaktivasi virus. Kemudian meja periksa itu baiknya diberi barier mika, juga penanda jarak dengan kursi pasien minimal 1 meter. Kemudian untuk yang di rumah sakit itu ada sonasi. Disarankan sonasi itu gedung, karena kalau sonasi lantai itu akan terjadi pertemuan, biasanya tetap pertemuan pasien atau pengunjung COVID, non-COVID gitu ya di koridor atau di lift seperti itu. Jadi memang dari diskusi-diskusi yang sudah ada bahwa memang disarankan memang kalau bisa rumah sakit ini ya rumah sakit COVID atau rumah sakit bukan COVID seperti itu. Tetapi kadang di daerah, di RSUD dan sebagainya itu sulit ya kalau harus COVID karena ada pasien-pasien yang non-COVID juga. Nah, disarankan kalau memang harus pelayanannya 2, itu memang ada perpisahkan gedungnya. Gedung dari IGD, dari rawat inapnya, dari ICU-nya, dari HD, sampai
rawat inapnya itu khusus COVID, kemudian gedung lain itu untuk non-COVID, itu lebih baik sehingga meminimalisir untuk pertemuan antara pasien yang COVID dengan yang non atau pengunjung atau staf lain yang non yang di bangsal di rawat inap itu diberi jarak antar bed itu minimal 1 meter. Kemudian tempat lepas pasang APD tentu harus dipisahkan dan diberi petunjuk atau poster supaya nggak lupa, terutama saat melepas APD. Kemudian untuk pengendalian administratif untuk yang di risiko sedang ini mungkin kalau di FKTP bisa dengan anamnesis, dengan pemeriksaan suhu seperti itu. Nah nanti kalau ada pasien yang suspek COVID sebaiknya ya pemeriksaannya dipisah dengan yang yang tidak suspek COVID seperti itu. Kemudian disarankan juga dokter yang sudah berusia lebih dari 60 tahun sebaiknya tidak melayani pasien COVID-19 karena akan lebih berisiko tinggi dan karena ujian juga disarankan kalau bisa pembatasan tempat praktek dokter terfokus 1 tempat karena kalau 3 tempat kadang ada penularan dari antar fasilitas kesehatan. Jadi memang disarankan kalau sebisanya 1 tempat atau ya maksimal 2 tempat. Kemudian pembatasan waktu komunikasi konsultasi langsung dengan pasien itu minimal kan menggunakan media online. Dan kebijakan ada pengendalian infeksi pada pasien ini terkait dengan PPI. Kemudian juga protokol kesehatan pertemuan, pengaturan jam kerja sama ya dengan yang risiko rendah. Dan ini ada SPO rujukan COVID-19, juga ada pengaturan gizi dan olahraga untuk karyawan. Itu untuk di FKTP. Adapun untuk dokter yang risiko TRL itu sama dengan FKTP, cuman triasenya bisa menggunakan lebih lengkap ya dengan EWS, COVID-19, atau sistem triase lain. Itu disesuaikan dengan situasi kondisi FKTRL-nya. Kemudian juga di sini pembiayaan pemeriksaan kesehatan sebelum dan di akhir penempatan pelayanan. Jadi sebelum ditempatkan, ditugaskan di area yang merawat orang COVID-19, itu diperiksakan dulu untuk swab RT-PCR SARS-CoV-2. Kemudian juga perlu dibuat algoritma alur PPK terkait pelayanan COVID-19 dan non-COVID-19. Pelayanan posko kesehatan di tiap rumah sakit diharapkan ini ada. Kemudian swab RT-PCR atau tes cepat molekuler SARS-CoV-2 untuk screening preadmisi atau tindakan. Sehingga ini untuk mencegah nanti ada pasien kesasar seperti itu ya gitu. Kadang kalau pasien terlambat atau jadi kecolongan, akhirnya nanti terjadi kontak erat sama petugas karena yang pasien ternyata COVID ada di tempat yang non-COVID. Nah, disarankan untuk yang risiko sedang ini APD-nya adalah level 2. Untuk yang risiko tinggi itu sama dengan yang risiko sangat tinggi. Tadi bahwa yang risiko sangat tinggi ini bedanya adalah yang melakukan tindakan aerosol. Nah, kalau yang risiko tinggi ini artinya sudah memang kontak dengan pasien yang suspek, probable, atau yang COVID-19. Ini disarankan ruangannya itu ACH-nya minimal 12 kali. Tentu sudah ada HEPA filter, ruangan tekanan negatif dengan anterum, kemudian dan sistem HVAC-nya ya ini disesuaikan, sesuai dengan tipenya. Kemudian sama meja periksa dokter, tempat lepas pasang APD terpisah. Nah, untuk yang di FKTRL ya zonasi ya sama juga tadi kalau di rumah sakit memang sebaiknya sudah harus dipisahkan. Kemudian untuk pengendalian administrasinya juga sama dengan yang risiko sedang. Hanya di FKTRL ini ditambahkan di sini bahwa penanganan pasien COVID-19 dilakukan dengan pendekatan tim untuk kolaborasi interdisiplin dan pengaturan jadwal dalam rangka penurunan viral load. Dan APD-nya adalah level 3 untuk yang risiko tinggi maupun sangat tinggi. Maksimal untuk tugas itu dengan memakai APD tersebut 6 jam.
Untuk prinsip pencegahan transmisi SARS-CoV-2 pada sistem HVAC itu bahwa harus dipastikan intake udara bersih ke ruangan, kemudian juga pengaturan aliran udara, dan adanya penyaring atau pembersih. HEPA filter bisa atau air purifier. Nah, sekarang biasanya air purifier udah ada HEPA filternya, ada UVC-nya, seperti itu ya. Jadi ini contoh aja small corona plasma air purifier, ada yang kecil, terus ada yang besar. Nah, ini yang bisa digunakan. Pengaturan aliran udara dan ventilasi itu penting untuk tempat praktek. Jangan sampai aliran udara itu dari pasien ke tenaga kesehatan. Ini adalah yang kompromi paling baik, di mana udara di tengah melewati meja ini ya, nakes di sini dan pasien di sini. Jadi ini juga penting sekali gitu untuk diperhatikan. Kelihatannya kecil, tetapi itu bisa menyebabkan transmisi juga kalau alirannya tidak betul. Jadi intinya untuk pengaturan aliran udara dan ventilasi diharapkan sebisa mungkin itu tidak resirkulasi. Jadi kalau misalnya ruangan praktek itu menggunakan AC dinding seperti itu, dan tempatnya itu tertutup, misalnya itu sebaiknya untuk ada udara bersih masuk, dipasang misalnya dengan sistem DOAS, sehingga intinya supaya ada udara segar masuk. Kemudian juga ada exhaust fan yang mengeluarkan udara kotor yang dari ruangan ini. Kemudian ada pembersih berupa HEPA filter, boleh portable, kemudian ada lampu UVC. Kemudian ini bisa juga dipasang ventilasi alami. Kemudian untuk ruangan tekanan negatif, itu juga harus ada sebaiknya anteroom dan koridornya. Jadi supaya ketika pintu dibuka dan sebagainya di sini tidak tekanannya tidak berubah terlalu drastis. Dan di anteroom ini petugas bisa melakukan juga pengawasan terhadap pasien di dalamnya. Nah, ini gambar sistem tekanan udara dalam kompleks ruang isolasi. Jadi ruang rawat isolasi itu sebaiknya minus 15 PA. Kemudian untuk anterroomnya minus 10 PA dan koridornya minus 5 PA. Jadi ini untuk sistem tekanan udara dalam kompleks ruang operasi. Dan kemudian di dalam ruang tekanan negatif ini ada ruang pasien, ruang anteroom, dan ruang koridor. Itu ketika udara bersihnya itu juga ada pre-filter, bisa medium filter. Kemudian untuk udara kotornya itu dengan exhaust. Nah, exhaustnya ini sebelum dikeluarkan itu juga diberi di sini HEPA filter. Sehingga udara yang keluar pun itu sudah bersih. Ini ruang rawat isolasi tekanan negatif. Nah, ini barier fisik yang mencegah droplet dari pasien dan kita beri jarak 1 meter, contoh saja. Nah, ini konsep penataan zonasi di rumah sakit. Untuk yang area COVID, area pelayanan pasien COVID, kemudian zona kuning adalah area pelayanan pasien umum, kemudian zona hijau area penunjang dan manajemen. Ini penting sekali untuk pengaturan supaya tidak terjadi kontak erat, terutama untuk perlindungan terhadap SDM rumah sakit yang ada di area rumah sakit. Nah, kemudian untuk pengendalian administrasi, mungkin nanti pertemuan depan akan dibahas lebih detail oleh Dr. Weni. Saat ini hanya ada beberapa yang mungkin tentang COVID-19 akibat kerja. Jadi kalau sudah ada KMK nomor HK 0107 Menkes 327/2020 penetapan COVID-19 akibat kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu. Jadi ini kalau memang dari dokter itu menderita COVID-19 karena pekerjaan, itu bisa dijaminkan untuk jaminan kecelakaan kerja itu BP Jam Sostek atau PT Taspen atau PT Asabri. Kalau status kepegawaiannya PNS bisa untuk proses pengklaiman ke PT Taspen. Sedangkan kalau ikut sertanya JKK-nya BP Jam Sostek
nanti ke BP Jamsostek. Sedangkan Asabri untuk yang TNI Polri. Ini akan mendapat santunan sementara tidak mampu bekerja, atau kalau ada kecacatan, santunan kecacatan, biaya rehabilitasi, beasiswa anak, uang duka, santunan kematian, dan tunjangan cacat. Kita bisa menegakkan COVID-19 akibat kerja ini memang kalau dokter kita lihat diagnosa klinis harus tegak bahwa itu terkonfirmasi COVID-19, kemudian pajanannya itu ada di lingkungan kerja, kemudian ada hubungan antara pajanan di lingkungan dengan penyakitnya, dan untuk dosis pajanan sendiri di masa pandemi tidak ada dosis minimal untuk pajanan biologi. Dan tidak ada faktor individu yang berperan karena semua memang berisiko tertular. Yang paling penting adalah menentukan faktor lain di luar pekerjaan, bahwa memang tidak ada bukti riwayat kontak dengan pajanan virus SARS-CoV-2 itu di luar pekerjaan. Jadi sudah ada payung hukumnya dan perlindungannya untuk COVID-19 akibat kerja pada tenaga kesehatan. Nah, setelah ditegakkan ini penyakit akibat kerja atau bukan, tentu ada tata laksana okupasinya, bahwa untuk tata laksana individu sendiri dilihat untuk penilaian kelaikan kerja, kemudian untuk penata laksanaan kembali kerja, kemudian ada kecacatan atau tidak. Sedangkan untuk komunitas, tata laksana okupasi komunitas untuk pencegahan, pengendalian setelahnya dari kronologis kenapa bisa sampai dia tertular, apa kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkannya, itu yang dikendalikan. Kemudian juga nanti terus dilakukan untuk screening secara teratur deteksi dini untuk infeksi COVID-19. Nah, untuk penilaian, untuk penata laksanaan kembali kerja sendiri dimulai dengan dia dinilai untuk kelaikan kerjanya, kemudian diidentifikasi penyesuaian, kesepakatan pihak terkait, identifikasi hambatan dan dukungan, kemudian implementasi penyesuaiannya. Untuk penilaian kelaikan kerja sendiri harus jelas deskripsi kerja dokter ini, karena dokter juga deskripsi kerjanya macam-macam. Jadi apakah yang bersangkutan kontak langsung atau tidak langsung dengan pasien terkait COVID-19. Kemudian kondisi lingkungan kerja, APD yang digunakan, waktu dan pola kerja. Kemudian bagaimana tuntutan pekerjaannya dari aspek fisik, motorik, penginderaan, mental, sosial, temporal, dan lain-lain, itu disesuaikan dengan tuntutan kerja yang ada. Kemudian pada saat dianalisa itu status kesehatannya seperti apa, dan apakah dia masuk kontak erat, suspek, probable, konfirmasi, atau sudah discarded, atau selesai isolasi. Kemudian juga resikonya dengan kondisi kesehatan tersebut, terutama adalah untuk dirinya, rekan kerja atau lingkungan kerja, atau ada kecacatan tidak. Dan toleransi dari yang bersangkutan sendiri seperti apa, atasan dan rekan kerja itu kita analisa, dan kita bisa tentukan apakah tidak layak kerja sementara, layak kerja dengan catatan, atau tidak layak kerja untuk pekerjaan semula, atau tidak layak kerja untuk semua jenis pekerjaan. Karena dengan pasca terinfeksi COVID-19 ini ada yang memang tanpa sequelae, baik-baik saja, ada yang sequelae dengan bermacam-macam kondisi. Tentu satu dengan yang lain itu tiap individu bisa berbeda. Nah, demikian untuk materi hari ini untuk sosialisasi program dari bidang standar. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Agustina Puspitasari atas pemaparan materinya pada siang hari ini. Selanjutnya, kami mohon kesediaan dari Profesor Dr. Samsurizal Jauzi, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PAPDI untuk menyampaikan materinya. Tapi sebelum Profesor Samsu menyampaikan materinya, izin untuk membacakan kurikulum vitae singkat dari Profesor Dr. Samsurizal Jauzi, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi FACP. Beliau menyelesaikan pendidikan fakultas kedokterannya di UI pada tahun 1969 dan menyelesaikan pendidikan spesialis ilmu penyakit dalamnya di FKUI tahun 1976. Beliau juga menyelesaikan
pendidikan konsultan alergi imunologi tahun 1986 dan juga menyelesaikan pendidikan dokter di bidang alergi imunologi di FKUI. Beliau menyelesaikan Honorary Fellow of American College of Physicians pada tahun 2001 dan saat ini beliau menjabat sebagai pengajar Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI dan juga sebagai Chairman Indonesian Association of Physicians in AIDS Care. Beliau juga menjabat sebagai Chairman of Adult Immunization Working Group dari PAPDI. Silakan kepada Profesor Dr. Samsurizal Jauzi, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman sekalian. Saya akan membahas bersama teman-teman lebih ke arah imunisasi COVID yang mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Ya, slide berikut. Slide berikutnya. Boleh slide berikutnya? Ya, jadi yang akan saya sampaikan ini lebih kepada imunisasi dan lebih utama untuk pada teman-teman sejawat sekalian. Tentu ada banyak pertanyaan, apakah saya pantas untuk diimunisasi, apakah saya harus ikut yang gelombang pertama ini, atau harus menunggu, dan sebagainya. Ya, slide berikutnya. Ruang lingkup pembicaraan kita adalah pertama mengenai program imunisasi yang akan dilaksanakan. Kita akan lihat bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan vaksin-vaksin yang ada, juga petunjuk-petunjuk yang dilakukan, lalu target-targetnya, kemudian tahapan-tahapan dari imunisasi, kemudian juga kita akan mengenal macam-macam imunisasi yang ada. Yang paling sering kita dengar adalah Sinovac, tapi sebenarnya pemerintah menyediakan cukup banyak vaksin yang lain. Kemudian bagaimana dengan kemungkinan adanya efek simpang, dan ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah rencana pengadaan vaksin. Di sini kita lihat bahwa vaksin yang disediakan itu di samping Sinovac, itu juga ada Novavax, kemudian juga ada AstraZeneca, kemudian juga ada Pfizer, dan kemudian juga ada Moderna. Itu adalah vaksin-vaksin yang disediakan dan pemerintah membeli untuk itu. Namun WHO juga mempunyai satu program di mana vaksin-vaksin itu bisa dinikmati bukan hanya dengan cara membeli, tetapi dibagi rata, dan kita akan mendapat bantuan dari WHO melalui program yang namanya COVAX. Itu sekitar 50 juta orang nanti akan dapat bantuan dari WHO. Ya, slide berikutnya. Jadi ini adalah vaksin-vaksin yang disediakan dengan jumlahnya, dan pemerintah sudah berupaya bahwa jumlah itu mencukupi disediakan sehingga semua orang yang patut untuk divaksin nanti akan mendapatnya secara gratis. Jumlah yang diperkirakan untuk mencapai herd immunity adalah sekitar 180 juta orang. Slide berikutnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya. Mulai dari Januari sampai dengan April, akhir Maret, itu adalah tahapan pertama untuk nakes sejumlah 1,3 juta orang. Kemudian tahapan kedua dari April sampai Juni, itu adalah garda depan lainnya, petugas publik, ditambah dengan usia lanjut. Itu 17,4 juta ditambah 21 juta orang. Kemudian yang ketiga adalah dari Juli 2021 sampai Juni 2022 itu tahap 3 dan 4. Sisanya itu cukup banyak. Ada
60 sampai 70 juta orang pada tahap tersebut. Jadi keseluruhan tahap 1, 2, 3, 4 ini diperkirakan sekitar 180 juta orang. Slide berikut. Ya, slide-nya silakan. Nah, sekarang kita masuk ke imunisasi nakes khususnya pada dokter. Ini akan dilaksanakan dari Januari, mungkin pertengahan sampai April 2021. Vaksin yang akan digunakan kemungkinan besar adalah Sinovac, karena Sinovac ini yang sedang dipertimbangkan oleh Badan POM kita, dan sudah ada barangnya di Indonesia sebanyak 3 juta dosis. Dan tentu teman-teman sejawat semuanya bertanya siapa yang akan divaksin dan siapa yang mungkin belum bisa divaksin sehingga harus menunggu. Nah, untuk itu nanti slide berikutnya akan ada sebenarnya hampir semua orang itu akan dapat kesempatan mendapat vaksin. Karena sama dengan vaksin-vaksin morbilli rubella, sama dengan vaksin-vaksin DPT dan sebagainya, itu boleh dikatakan kontraindikasinya itu amat sedikit sekali. Biasanya kontraindikasi adalah alergi yang berat terhadap salah satu komponen vaksin, atau dia dalam keadaan imunisasi kekebalan tubuh yang amat menurun, misalnya sedang dapat kemoterapi, radioterapi, atau obat-obat sitostatika. Tapi pada umumnya di luar itu, misalnya saja hipertensi, kalau pada waktu mau divaksinasi tensinya tinggi, katakanlah 190-120, mungkin ditunda dulu sampai katakanlah 150-100, nanti setelah itu baru divaksin. Jadi pada umumnya teman-teman sekalian akan mendapat vaksin. Ada yang mempunyai penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu kalau tidak terlalu berat bisa masuk, tetapi kalau misalnya dalam keadaan yang tidak terkontrol, dilakukan pengontrolan dulu. Slide berikut. Nah, untuk itu nanti setiap orang yang diundang akan dapat formulir dari Kementerian Kesehatan screening. Ada sekitar 14 pertanyaan yang harus dijawab, dan dari screening itu nanti akan terlihat bahwa bisa langsung diimunisasi atau harus menunggu dulu. Nah, mereka yang tidak langsung bisa diimunisasi pada tahap 1, bukan berarti dia tidak akan dapat imunisasi, karena dia boleh untuk ikut pada tahap berikutnya setelah keadaannya menjadi lebih baik. Karena itulah kita mengharapkan penerima vaksin ini bisa mencapai 180 juta orang, karena kalau jumlah ini dicapai, kita mendapat 2 keuntungan. Keuntungan pertama adalah mereka yang diimunisasi itu akan berkurang risikonya untuk tertular COVID ini. Tapi kalau kita mencapai 180 juta orang, berarti tercapai herd immunity, berarti kita juga bisa memutus rantai penularan COVID ini, dan kita harapkan kita bisa mengendalikan kasus-kasus baru. Nah, slide berikutnya. Ini vaksin-vaksin yang tersedia. Yang paling kita kenal adalah Sinovac. Sinovac sebenarnya nama pabriknya, vaksinnya sendiri namanya CoronaVac. Itu adalah platformnya adalah virus yang dimatikan, inactivated. Pada penelitiannya dipakai umur 18 sampai 59 tahun, dan diharapkan bahwa izin pemakaian emergensinya akan keluar dalam waktu dekat ini, dan ini sudah tentu bisa dipakai untuk seluruh Indonesia karena dia bisa disimpan pada suhu kamar. Kemudian yang berikutnya adalah vaksin yang platformnya adalah messenger RNA, yaitu Pfizer. Ini bisa dipakai buat umur 16 sampai 55 tahun,
di atas 55 tahun, bahkan juga pada uji kliniknya di bawah 16 tahun. Jadi cakupan umurnya jauh lebih luas, dan ini sudah didaftarkan secara emergensi di banyak negara, bahkan sudah dilakukan penyuntikannya di Inggris, di Amerika, dan di beberapa negara lain. Hanya kelemahannya adalah vaksin ini vaksin messenger RNA yang mudah sekali rusak pada suhu biasa, sehingga dia harus disimpan pada suhu minus 70. Dan freezer yang minus 70 ini harganya mahal sekali, hanya ada di laboratorium atau rumah sakit besar di kota besar. Moderna hampir sama dengan Pfizer, dia messenger RNA, juga bisa buat orang usia lanjut dan di bawah 18 tahun, dan dia juga harus disimpan di suhu di bawah minus 20. Nah, ada lagi vaksin namanya AstraZeneca. Ini adalah vaksin yang pembuatannya ditumpangkan pada vektor virus adenovirus biasanya, dan ini juga bisa pada usia 18-55, juga pada usia di atas 55. Penyimpanannya bisa pada suhu biasa, sehingga akan lebih mudah bisa ditransportkan ke seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Novavax. Ini adalah vaksin yang platformnya adalah protein subunit. Ini juga bisa untuk usia di luar 59 tahun, bisa disimpan di suhu biasa, sehingga bisa digunakan di seluruh Indonesia. Slide berikut. Nah, saya mendapat panggilan untuk vaksinasi. Apa yang harus saya lakukan? Jadi dibaca screeningnya, dijawab pertanyaannya. Kalau tidak ada masalah ya langsung ikut vaksinasi. Karena dengan divaksinasi itu akan terjadi antibodi netralisasi. Biasanya kalau untuk Sinovac itu 2 minggu setelah suntikan kedua. Jadi suntikan pertama, kemudian suntikan kedua 2 minggu lagi, 2 minggu setelah suntikan kedua, berarti 1 bulan setelah suntikan pertama, itu kadar antibodi netralisasinya amat tinggi, dan pada waktu itu biasanya sudah bisa mencegah penularan COVID-19-nya. Tapi kalau mempunyai penyakit penyerta, kalau sekarang misalnya ada diabetes atau ada hipertensi, maka tanyakanlah pada dokter yang merawat, mungkin dokter penyakit dalam, apakah layak atau tidak. Karena di perhimpunan-perhimpunan profesi itu sekarang sudah membuat semacam pedoman siapa saja yang mempunyai penyakit penyerta seperti apa yang bisa itu ikut atau tidak ikut. Kalau oleh dokternya dinyatakan misalnya, oh ini kencing manisnya masih belum terkontrol, HbA1c-nya terlalu tinggi, ditunda saja dulu sampai HbA1c-nya di bawah 7,5 misalnya, maka ikut pada gelombang yang berikutnya. Slide berikut. Nah, Kementerian Kesehatan itu menyediakan banyak vaksin. Sekarang 5, tapi bisa bertambah dengan jenis yang lain. Dan setiap vaksin itu tidak bisa kita katakan ini yang paling unggul. Karena dia ada keunggulan, ada kelemahannya. Tadi Pfizer keunggulannya adalah efektivitasnya tinggi, di atas 90%. Dan bisa digunakan buat orang usia lanjut. Kelemahannya adalah dia mesti disimpan di freezer minus 90. Kemudian misalnya AstraZeneca. Ini juga vaksin yang bagus, efektivitasnya 70-90%. Kelebihannya adalah dia bisa disimpan suhu 2-8 derajat. Kemudian dia juga bisa digunakan di luar usia 59 tahun. Jadi nanti Kementerian Kesehatan itu akan mengarahkan untuk gelombang pertama ini, untuk tenaga kesehatan, itu kelihatannya akan dipakai adalah Sinovac.
Tapi kalau orang usia lanjut, kemungkinan besar ada vaksin lain yang lebih sesuai, katakanlah entah itu Pfizer, entah itu Moderna, entah itu AstraZeneca. Jadi kita menunggu saja mana yang terbaik yang diarahkan oleh Kementerian Kesehatan. Slide berikut. Nah, kapan imunisasi itu memberi perlindungan? Karena kemarin kan di Israel itu pada heboh, setelah disuntik Pfizer, ada 240 orang beberapa hari kemudian itu positif COVID-19. Sehingga orang mengira bahwa dia positif itu adalah karena suntikan vaksinnya. Itu sama sekali tidak. Karena seseorang baru mempunyai kekebalan untuk tidak tertular itu setelah suntikan kedua. Dan untuk Pfizer itu berarti karena Pfizer itu suntikannya adalah jaraknya 4 minggu, lalu suntikan keduanya 4 minggu, lalu antibodi terbentuk maksimal itu 4 minggu, berarti sekitar 2 bulan setelah penyuntikan barulah dia boleh dikatakan mempunyai kekebalan yang bisa mencegah penularan. Jadi kalau beberapa hari setelah suntikan pertama, itu berarti memang kekebalannya baru terbentuk, belum terlalu tinggi, ya memang belum mencapai kadar untuk pencegahan. Nah, dari sini kita tahu bahwa suntikan kedua itu penting sekali. Kalau Anda hanya menjalani suntikan pertama, katakanlah dengan Sinovac, paling-paling itu kadarnya separuh daripada yang kita harapkan. Setelah suntikan kedua, 2 minggu setelah itu baru mencapai kadar yang tinggi yang bisa menjadi kekebalan yang dapat mencegah penularan. Jadi jangan sampai setelah suntikan pertama lalu tidak datang lagi untuk suntikan kedua. Slide berikutnya. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah kita sudah sampai pada waktu-waktu yang dekat sekali untuk menjalani imunisasi ini. Kita sebagai petugas kesehatan diperhatikan oleh pemerintah, diberi kesempatan untuk pertama kali mendapat vaksinasi ini supaya kita lebih cepat mendapat kekebalan sehingga kita risiko untuk tertularnya menjadi lebih kecil. Nah, tenaga kesehatan harus memanfaatkannya dengan baik. Kalau ada penyakit penyerta atau ragu-ragu, konsultasilah dengan dokter yang merawat. Nah, kalau oleh dokternya dinyatakan tunggu dulu, harus terkendali dulu, ikutlah pada rombongan yang berikutnya, mungkin juga dengan vaksin yang lebih sesuai untuk itu. Dan jangan lupa, tenaga kesehatan adalah panutan dari masyarakat. Jadi kalau kita semua beramai-ramai ikut, maka masyarakat juga menjadi lebih yakin, sehingga mereka pun akan beramai-ramai ikut. Dan tenaga kesehatan juga adalah tempat bertanya masyarakat. Karena itu kita harus memberikan keterangan yang benar, sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dan untuk itu dengan kita bisa cari informasi-informasi yang ada di Kemenkes atau yang ada dikeluarkan oleh profesi masing-masing, termasuk oleh Ikatan Dokter Indonesia. Nah, saya harapkan semuanya bisa memanfaatkan kesempatan ini dan kita beramai-ramai mengajak masyarakat untuk menjalani imunisasi ini, dan mudah-mudahan negara kita dapat mengendalikan pandemi COVID ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Samsul atas materinya yang tentunya akan menambah pengetahuan kita terkait semakin dekatnya pelaksanaan vaksin COVID-19 ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu dari Dr. Eka Mulyana, spesialis ortopedi konsultan FICS, dari Ketua ID Wilayah Jawa Barat. Tapi sebelum Dr. Eka menyampaikan materinya, izin untuk membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau. Dr. Eka Mulyana menyelesaikan pendidikan fakultas kedokterannya di FK Unpad dan juga menyelesaikan pendidikan
spesialisnya di Department of Trauma and Reconstructive Surgery di Jerman. Beliau juga menyelesaikan konsultannya pendidikan fellowship konsultan hip and knee rekonstruksi di FK UNER atau di RS Sutomo Surabaya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai pengurus PBID MPPK JKN tahun 2018 sampai 2001. Kepada Dr. Eka Mulyana, spesialis ortopedi konsultan, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan, dokter. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketum PBID, Bapak Ketua Tim Mitigasi PBID, Dr. Adib, Dr. Agustina, Prof. Samsurizal, dan rekan sejawat dimanapun berada. Kami dari ID Wilayah Jawa Barat mendapatkan amanat dari panitia untuk menyampaikan terkait dengan situasi dan penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Kami haturkan terima kasih kepada para sumber presentasi saya, baik dari Dinkes Provinsi Jabar, dari Pikobar, dari Setda Provinsi Jabar, dari institusi pendidikan Prof. Nanan, maupun dari Dr. Ahmad Sintika. Teman sejawat sekalian, bila berbicara tentang situasi penanganan COVID di Jawa Barat, maka kita tidak bisa melepaskan dari apa yang namanya Pikobar, yaitu Pusat Informasi dan Komunikasi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Dan Pikobar ini online setiap saat dapat diakses oleh setiap orang, khususnya di Jawa Barat. Kemudian terkait dengan penanganan COVID-19 di Jawa Barat ini, maka tentu saja harus kami sampaikan hal ini terkait dengan keputusan Gubernur Jabar nomor 475/2020, di mana di situ semua unsur di lingkungan Jawa Barat, baik di provinsi maupun di luar provinsi, masuk dalam Satgas. Kalau dulu ada Satgas, kalau sekarang disebut Komite Kebijakan Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Dasarnya apa? Yaitu baik undang-undang tentang wabah, tentang penanggulangan bencana, tentang kesehatan, maupun peraturan pemerintah tentang wabah. Kemudian ada perpresnya juga, yaitu tentang kedaruratan, dan yaitu yang paling penting di sini adalah Perpres 82/2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran COVID dan Pemulihan Ekonomi. Itulah yang update sekarang, maupun kepresnya. Slide. Dari Komite Kebijakan di Provinsi Jawa Barat ini ada 5 divisi dan 19 subdivisi, di mana salah satu divisinya adalah divisi penanganan kesehatan, teknologi informasi, dan lain-lain. Kami dari profesi, khususnya dari Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Barat, masuk di divisi penanganan kesehatan. Slide. Ya, nah, slide lagi. Kalau kita bicara tentang COVID-19 atau pandemi di Jawa Barat, maka kita lihat di milestone penting perkembangan dari pandemi, di mana kita tahu kasus pertama di Jawa Barat yaitu tanggal 2 Maret 2020, kemudian terjadi klaster sehari kemudian pada bulan Maret juga dicanangkan bekerja, belajar, atau beribadah di rumah. Kemudian dicanangkan juga 19 Maret itu status darurat bencana di Jawa Barat, dilanjutkan upaya rapid test massal pada bulan Maret juga. Kemudian pada bulan April dicanangkan PSBB, khususnya di Bodebek. Ya. Kemudian dilakukan PSBB juga di Bandung Raya pada bulan April, kemudian diperpanjang lagi. Jadi di Bodebek ini memang mempunyai kekhususan karena merupakan penopang dari DKI Jakarta. Kemudian pada bulan Mei PSBB ini diperpanjang kembali, ya, dan pada bulan Mei ini PSBB serentak di seluruh Jawa Barat. Kemudian setelah itu pada bulan Mei Bodebek masih PSBB. Kemudian pada bulan Juni PSBB berubah menjadi di Jawa Barat menjadi PSBB
proporsional, khususnya di Bodebek. Kemudian 2 minggu kemudian, pada bulan Juni juga, PSBB proporsional di luar Bodebek. Nah, pada bulan Juli berubah dari PSBB menjadi AKB, ya. Namun ini masih di luar Bodebek. Jadi Bodebek ini masih PSBB, sementara di luar Bodebek di wilayah Jawa Barat lainnya sudah AKB, adaptasi kebiasaan baru. Kemudian pada bulan Agustus PSBB proporsional masih di Bodebek diperpanjang, masih juga diperpanjang, dan sampai Agustus tahun lalu AKB di luar Bodebek, dan sampai sekarang saat ini perpanjangan PSBB proporsional. Begitulah milestone di Jawa Barat dimulai dari bulan Maret kasus pertama hingga saat ini. Dan memang di Bodebek ini kasusnya paling banyak, mungkin karena berdekatan dengan Jakarta. Slide. Nah, ini tentang Picobar. Jadi Picobar ini adalah layanan hotline khusus terkait dengan COVID-19 di Jawa Barat, baik itu mengenai keadaan di Jawa Barat sendiri, nasional, bahkan di dunia. Dan kita bisa mengakses setiap saat. Bukan hanya di Jawa Barat, tapi kita langsung bisa touchscreen, klik langsung di kecamatan di mana kita berada. Harian, mingguan, bahkan bulanan. Ini sebagai contoh bahwa di Jawa Barat sekarang yang terkonfirmasi itu ada 87 ribuan dari nasional 760 ribuan. Jadi kurang lebih 11,43% terkonfirmasi di Jawa Barat. Slide. Ini juga contoh lainnya dari Picobar. Jadi kita dengan Picobar ini kita bisa mengupdate setiap saat, di mana di sini dikatakan ada kontak erat, suspek, probable, kita bisa mengupdate setiap hari. Slide. Nah, ini yang tadi disampaikan. Jadi dashboard statistik kasus COVID di Jawa Barat ini kita bisa akses terus setiap saat, mulai dari provinsi, mulai dari kabupaten, bahkan sampai kecamatan. Tadi sudah disampaikan. Slide. Nah, ini contoh dari dashboard keadaan di Jawa Barat, di mana kita bisa langsung mengklik daerah-daerah. Ini pemetaan ini bukan daerah pemetaan level kewaspadaan, tapi daerah angka kejadian. Sebagai contoh di sini disebutkan kita mengklik kebetulan di Kabupaten Sukabumi, di kecamatan tertentu, kita bisa mendapatkan angka kesakitan akibat COVID ada berapa hari ini. Begitu kira-kira. Jadi ini sifatnya touchscreen. Nah, ini juga kita bisa mencat setiap hari konfirmasi. Ini sebagai contoh misalnya penduduk di Kabupaten Cianjur, kita melihat hariannya berapa, ya. Kemudian akan tampak di situ coba slide sebelumnya, maaf. Ya. Nah, ini ya sebagai contoh kita ingin melihat di Kabupaten Cianjur hariannya berapa hari ini, minggu terakhir, bulan terakhir. Nah, kita langsung bisa mengupdate. Slide. Nah, di Picobar juga kita bisa melihat di sini umur dan jenis kelamin. Tampak di sini berdasarkan update terakhir bahwa yang dari pria itu paling banyak umur 30 sampai 39 tahun, sedangkan pada wanita lebih di sini sebagai statistik paling banyak 20 sampai 29 tahun. Slide. Teman sejawat sekalian, juga selain itu kita bisa lihat juga peta zonasi resiko. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agustina, resiko tinggi, sedang, rendah, bahkan tidak ada kasus atau tidak berdampak. Nah, ini contoh di seluruh Indonesia, tapi kita bisa juga mengakses di Jawa Barat. Slide. Nah, ini tadi kita ulang lagi data yang tadi kita sudah tahu. Nah, ini contoh dari AKB dari Picobar, slide. Di mana di sini kita sudah sama-sama ketahui berdasarkan Pergub dan berdasarkan dari Satgas Nasional ada level 1 sampai level 4. Nah, itu salah satu katakanlah keunggulan di update
Pikobar di Provinsi Jawa Barat, kita bisa mengupdate setiap hari sampai tingkat kecamatan. Kemudian sekarang kita melangkah ke slide selanjutnya, khusus mengenai tenaga medis. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agustina, per 31 Desember memang ada 237 tenaga medis, dokter yang wafat di saat COVID ini, di mana kita tahu di Jawa Barat di sini masih terdaftar 25, tapi kemudian dalam 2-3 hari terakhir ini kita kehilangan juga teman sejawat dari Kota Bekasi, Dr. Lydia, dan dari Kuningan kalau tidak salah, Dr. Eko Permana, sehingga jumlah total tenaga medis yang wafat sampai terdaftar terakhir adalah 27 tenaga medis yang tersebar slide di 12 kota kabupaten di Jawa Barat, di mana tenaga medis sejawat yang paling banyak wafat yaitu di Kota Bekasi, total ada 6 orang, kemudian di Kabupaten Bekasi juga, dan menyebar semua di 12 kota kabupaten. Total di Jawa Barat tercatat 27 tenaga medis yang wafat. Slide. Nah, ini zona merah. Jadi zona merah ini terupdate oleh Bapak Gubernur kemarin. Memang yang masih bertahan di zona merah ini seperti Kerawang, kemudian Kota Bandung juga, beberapa kota di Jawa Barat memang masih merah. Slide. Jadi di Jawa Barat ini teman sejawat ada 27 kota kabupaten dengan 25 ID kabupaten kota cabang, di mana seperti kita ketahui jumlah dokter di Jawa Barat lebih dari 20.000 lebih, kurang lebih seperempat mungkin dari jumlah dokter nasional, dan menyebar di 27 kota kabupaten. Memang lebih banyak menyebar di Jawa Barat Utara, seperti di Depok, di Bekasi, Bogor, di mana ribuan. Sementara di pesisir selatan Jawa Barat 100 sampai 200 dokter. Memang ini masalah kita bersama tentang pemerataan tenaga medis. Kemudian untuk diketahui juga di Jawa Barat ini ada 105 rumah sakit rujukan, slide, COVID. Namun yang merawat COVID ada 327 rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, dengan jumlah puskesmas 1094. Slide. Teman sejawat sekalian, yang ingin kami sampaikan juga di sini mengenai evaluasi risiko kesehatan masyarakat terkait dengan COVID ini. Slide. Di sini dapat disampaikan bahwa untuk angka terkonfirmasi maupun angka kesembuhan, ya, ini masih meningkat. Namun untuk garis ini, garis biru dan hijau. Kemudian untuk garis kuning dan bawahnya, untuk angka positif maupun angka kematian relatif landai walaupun belum menurun. Dapat dilihat dari grafik ini, di mana angka konfirmasi di Jawa Barat ini seperti ketahui sampai 3 Januari kurang lebih 87.000 dari nasional 700 ribuan, kurang lebih 10%. Kemudian yang isolasi maupun perawatan dari nasional dibandingkan ada 12.000 dari 110.000, kurang lebih 11%. Slide. Teman sejawat sekalian, di sini kami sampaikan juga peta zonasi resiko COVID di kota kabupaten di Jawa Barat. Dari hari ke hari memang ada perubahan sedikit, mana yang dari kuning menjadi orange bahkan menjadi merah. Nah, ini dapat dilihat di Pikobar juga. Ada di slide. Dari slide ini kita dapat lihat bahwa yang zona merah masih ada 5 kabupaten atau kota, kemudian zona oranye ada 15
kabupaten kota, kemudian yang zona kuning ada 7 kota kabupaten. Kita bisa lihat di peta ini mana yang masih kuning, mana yang masih merah, itu di daerah utara itu ada Kerawang, Depok, bahkan Cirebon dan Kota Bandung. Slide. Nah, ini juga menunjukkan peta kota kabupaten zonasi di kota kabupaten di Jawa Barat. Ya, jadi memang belum ada yang hijau, namun yang merah juga masih bertahan di 5 kota kabupaten. Slide. Teman sejawat sekalian, kami sampaikan di sini bahwa sesuai surat keputusan Gubernur Jabar, ada 105 rumah sakit rujukan COVID-19 baik pemerintah maupun swasta di Jawa Barat. Namun dari 105 rumah sakit rujukan itu ada 327 rumah sakit yang dengan perawatan COVID di seluruh Jawa Barat. Jadi 105 rumah sakit rujukannya, 327 rumah sakit dengan perawatan COVID, baik swasta maupun pemerintah. Slide. Mohon izin mengingatkan dokter, waktunya kurang 5 menit lagi nih dok. Ya, siap. Ya, kita percepat saja. Nah, ini bisa dilihat di sini ketersediaan jumlah tempat tidur ruang isolasi COVID yang ada, baik yang masih ada maupun yang terisi. Kita bisa lihat di sini untuk yang zona hijau, dari yang tersedia 3.800-an, yang terisi adalah 2.000-an, kurang lebih 70%. Kemudian dari yang kuning, dari yang tersedia 3.000-an, yang terisi 2.700. Jadi terisi 87%, sedangkan yang merah, dari 1.047 tempat tidur yang tersedia, terisi 760-an, kurang lebih 79%. Dapat dilihat di sini, berarti okupansi rate dari rumah sakit ini memang semuanya di atas 60%. Bahkan katanya sekarang Bandung sudah 90% kapasitasnya. Slide. Kemudian di sini ada rumah sakit rujukan, kita tunjukkan data tempat tidur di IGD maupun di ICU. Untuk di IGD di Jawa Barat, dari ketersediaan 630-an tempat tidur di IGD, terpakai kurang lebih 247 atau 38%, sedangkan di ICU, dari ketersediaan 400-an, yang terpakai 300-an, jadi 70%. Jadi dapat dilihat data di sini bahwa keterisian ICU ini memang juga di atas 60%. Slide. Ya. Nah, itu kira-kira data-datanya. Kemudian ini juga pemakaian tentang ventilator, baik ventilator maupun CPAP di sini tersedia dari 300-an, kemudian pasien non-COVID 600-an dapat dilihat di sini. Slide, kita percepat saja sedikit. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa Jawa Barat untuk terkonfirmasi memang nomor 3 nasional. Kemudian untuk kasus aktifnya juga masih nomor 3 besar. Kemudian kasus yang meninggal juga dapat dilihat di sini paling kanan 3 besar nasional. Slide. Kemudian di sini dapat dilihat juga data dari Picobar, yaitu mengenai kasus yang meninggal. Tadi kita sudah lihat baik kesembuhan maupun terkonfirmasi bahkan yang meninggal. Slide. Jadi dari data-data tadi ternyata 92%, contoh ini sebagai patokan di Kota Bandung, tempat tidur ini sudah terisi. Bahkan kebanyakan memang seperti juga Jakarta, banyak pasien-pasien yang memang dari luar Bandung. Slide. Sekarang mengenai evaluasi AKB, PSBB sendiri, sini dapat dilihat posisi data-datanya. Mungkin kita slide percepat saja. Ya, ini kasusnya. Ya, ini data-datanya yang tadi ini.
kemudian isu terkini, slide, ya. Nah, mungkin bisa slide selanjutnya saja. Nah, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terakhir di slide terakhir, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari para ID Jabar terkait dengan upaya dari ID khususnya di Jawa Barat. Mungkin ini juga tim mitigasi PBID sudah memakluminya. Ada beberapa langkah kami dari ID Jawa Barat, ada 4 langkah yang kami sampaikan ke Pemprov. Langkah pertama di sini kebanyakan berupa konsolidasi maupun koordinasi semua komponen, baik dengan institusi maupun dengan FK, 5 FK di Jawa Barat. Kemudian langkah keduanya, kemudian perencanaan juga kita lakukan dengan berbagai komponen maupun institusi maupun pihak-pihak lainnya. Kemudian langkah ketiga, di sini kami menyusun tim untuk memberikan sosialisasi, karena ternyata sosialisasi ini masih perlu ditingkatkan di lapangan, karena kami rasakan bahwa permasalahan di hulu masih juga mempengaruhi tingkat di daerah di hilir, baik di Vaskes maupun bagi tenaga kesehatan, sehingga kami masih menyampaikan di sini perlunya sosialisasi yang terstruktur, baik dengan akademisi maupun dengan institusi. Kemudian juga kami mempersiapkan bahan-bahan sosialisasi tersebut dalam bentuk pedoman, juga dalam bentuk training. Dan terakhir, langkah keempat adalah perencanaan dari pelaksanaan tersebut. Slide. Nah, slide terakhir, kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Hari ini kami tadi pun sudah merapat dengan Bapak Gubernur dan lain-lainnya terkait dengan COVID-19 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Eka atas pemaparannya. Ini juga memberikan gambaran situasi dan kondisi di Jawa Barat dan juga tentunya bagaimana penanganan COVID-19 serta kolaborasi antara profesi dan Pemda setempat. Untuk memasuki sesi selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kami mohon untuk kepada para peserta untuk mengisi form absensi yang akan disampaikan menjelang acara diskusi ini berakhir. Link absensi ini hanya dapat diakses sampai dengan pukul 5 sore hari ini. Dan absensi hanya berlaku untuk para peserta yang di Zoom dan di YouTube. Sedangkan untuk peserta yang mengikuti via D2D tidak perlu lagi mengisi link absensi. Dan untuk sertifikat kegiatan, para peserta dapat mendapatkannya melalui aplikasi D2D. Caranya akan kami share di chat room pada akhir acara. Memasuki sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Kepada para peserta yang mengikuti acara via Zoom, dapat raise hand ataupun menulis pertanyaan di chat room yang sudah kami buka, dan sedangkan untuk para peserta yang mengikuti di aplikasi YouTube dan juga di D2D dapat melalui chat saja. Ini sudah masuk beberapa pertanyaan, Dokter, dari aplikasi D2D. Saya izin membacakan salah satu pertanyaannya ya, Dok. Ini ada dari Dr. Ivon Susanti. Kriteria dokter yang divaksin dahulu, apakah yang PNS bekerja di RS pemerintah atau swasta, puskesmas, atau jika kalau yang praktek mandiri bagaimana? Karena kami juga bertemu dengan yang positif COVID. Mohon arahannya untuk para dokter sekalian. Saya mengundang kembali. Nggih, Dokter. Pertanyaannya buat siapa? Buat saya atau siapa? Untuk Prof. Samsu, mohon maaf. Ini pertanyaan untuk Prof. Samsu karena mengenai vaksin, Prof. Nggih, Prof. Ya, jadi tenaga nakes yang akan diimunisasi itu baik yang statusnya pegawai negeri maupun swasta maupun yang mandiri itu semuanya akan diimunisasi. Bahkan juga yang masih dalam pendidikan, misalnya PPDS, atau kalau dia perawat mungkin sedang praktek di ruangan perawat itu juga akan dapat. Nah, mekanismenya nanti itu ada pendampingan
pemeriksaan dan akan ada pemberitahuan nantinya. Jadi semuanya akan diimunisasi. Tidak hanya negeri atau hanya PNS dan sebagainya. Jadi terlepas dari statusnya, semua tenaga kesehatan akan diimunisasi. Bahkan nanti juga tenaga-tenaga di rumah sakit yang membantu pelayanan seperti customer service, mungkin cleaning service, dan sebagainya, itu juga akan mendapat kesempatan. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini ada satu lagi Prof, pertanyaan masih mengenai vaksin ya Prof. Ada yang mau bertanya, kalau pada dokter yang sedang hamil, apakah boleh divaksinasi Prof? Kenapa? Ini dari dokter Novita, Prof bertanya apakah pada dokter yang sedang hamil boleh divaksinasi atau tidak, Prof? Ya, yang sedang hamil sekarang dinyatakan belum, karena penelitian-penelitian yang ada itu masih mengeksklusi yang hamil. Tapi bukan tidak mungkin, karena sekarang Pfizer dan Moderna itu sudah dipakai ratusan ribu bahkan jutaan, dan mungkin juga pada orang hamil, kita akan tunggu nanti apakah aman atau tidak untuk orang hamil. Tapi untuk gelombang pertama ini, yang hamil tidak ikut dulu, menunggu hasil-hasil penelitian yang terbaru. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof, atas jawabannya. Kepada para peserta yang ingin bertanya langsung, mungkin bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung di Zoom. Ya, ini ada dari Dr. Agustina mengenai hipertensi ya. Jadi hipertensi ini pada penelitian uji klinik yang di Bandung, itu yang diikutkan adalah yang tensinya di bawah 150/100. Ini nggak usah ya? Ini nggak usah. Di bawah 150/100. Nah, Bandung kan akan melaporkan hasilnya dalam beberapa hari ini. Kalau memang yang 150/100 itu semuanya tidak ada efek samping yang kita tidak inginkan, maka berarti nanti yang hipertensi yang di bawah 150/100 itu akan ikut. Tapi kalau di atas itu diturunkan dulu sampai di bawah 150/100. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih Prof. Ini masih banyak pertanyaan mengenai vaksin, Prof. Ini ada satu pertanyaan, Prof. Untuk orang yang sudah divaksinasi COVID, apakah akan dilakukan follow up oleh Fasiankes tempat vaksin dan beberapa waktu ke depan, ya, Prof? Ya, yang dilakukan follow up itu biasanya pada uji klinik, jadi pada penelitian. Kalau yang divaksinasi massal, jutaan orang ini, nanti berdasarkan follow up uji klinik. Jadi Bandung itu kan sudah disuntik 6 bulan yang lalu. Nah, mereka masih nanti di follow up 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, setahun lagi. Nah, berdasarkan hasil-hasil dari mereka itulah, nanti kita akan tahu apakah perlu booster atau tidak. Kalau misalnya dalam 1 tahun ternyata masih tinggi, berarti tidak akan ada booster 1 tahun. Tapi kalau 2 tahun sudah mulai rendah, mungkin 2 tahun akan dilakukan booster. Jadi tidak semua orang yang diimunisasi akan diperiksa antibodinya. Yang akan diperiksa antibodinya hanya pada penelitian saja, pada uji klinik saja. Baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Ini ada dari Dr. Ucu Tejamulia yang meraih hand. Dr. Ucu Tejamulia, silakan menyampaikan pertanyaannya, Dokter. Kepada Dr. Ucu, bisa menyampaikan pertanyaannya?
Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kepada para peserta, jika ingin bertanya secara langsung bisa raise hand sekarang, jadi bisa langsung berinteraksi dengan para pembicara. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung di sini, dokter sekalian? Ya, kalau masih ada waktu, ada yang bertanya sama saya, kalau yang pernah dapat COVID, confirm, apakah akan divaksinasi atau tidak? Jawabannya sebenarnya akan divaksinasi, tetapi bukan pada tahap pertama ini. Jadi misalnya kalau ada teman-teman dokter atau tenaga kesehatan positif confirm, maka bukan pada yang 1,3 juta. Nanti akan menunggu giliran berikutnya. Karena di Amerika Serikat semua yang pernah sakit ditunggu sampai sembuh lalu diimunisasi. Tapi di kita supaya lebih aman, kita tunggu selesai yang 1,3 juta, nanti mereka akan dipanggil karena masih punya antibodi sebenarnya di badannya. Hanya kita nggak tahu apakah 3 bulan atau 6 bulan sudah turun atau belum. Kalaupun tidak turun, disuntik nggak apa-apa, makin bagus sebenarnya. Antibodinya menjadi lebih tinggi lagi. Jadi jawabannya adalah yang positif itu tidak akan disuntik pada yang gelombang pertama ini, tetapi nantinya akan disuntik tapi menunggu hasil-hasil penelitian yang ada. Nah, buat nakes di atas umur 60 juga gitu. Nakes di atas umur 60 mungkin setelah April. Ya kan mungkin dengar bahwa Bapak Wakil Presiden kita kan usia beliau sudah di atas 60. Beliau tidak akan disuntik pada sama-sama Bapak Presiden. Bapak Presiden kan mau disuntik sebentar lagi. Bapak Wakil Presiden baru nanti sekitar bulan April. Jadi setelah ada vaksin yang lebih sesuai untuk orang usia lanjut. Ya mungkin entah AstraZeneca, entah Pfizer, itu tergantung mana yang datang terlebih dahulu. Kalau autoimun sementara ini kita tidak suntik dulu sampai ada bukti-bukti bahwa autoimun itu aman untuk disuntik. Kelihatannya autoimun menunggu paling belakang. Izin bertanya, Bu Moderator, kalau boleh. Boleh, dokter. Silakan, dokter. Prof, izin bertanya, Prof. Ya. Samsu. Ini kebetulan kami baru bertemu dengan Bapak Gubernur tadi pagi. Salah satu yang disampaikan pada saat pertemuan adalah mungkin sedikit teknis, Prof, bahwa Halo? Jawa Barat ini 30,5 juta orang, kan berarti 67 juta dosis yang dibutuhkan. Pertanyaannya adalah ini akan selesai dilakukan katanya selama 15 bulan. Nah, pertanyaan pertama adalah katanya setelah penyuntikan itu. Mohon maaf, Dokter Eka, koneksinya terputus. Dokter Eka? 30 menit ini bisa di tempat penyuntikan atau boleh pulang ke rumah? Karena mungkin ini banyak sekali yang harinya yang disuntik sehingga antrian akan berkerumun atau banyak seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah memungkinkan lebih cepat dari 15 bulan? Katakanlah kalau teknis itu memungkinkan. Mungkin itu Prof, mungkin bisa ditangkap, mohon arahannya. Terima kasih Prof. Jadi Menteri Kesehatan sudah membuat petunjuk teknis, juga Bapak Dirjen, mengenai pengaturan tempat untuk penyuntikan ini. Ada 4 meja, meja pendaftaran, meja screening, meja penyuntikan, kemudian juga ada meja untuk observasi. Pada penyuntikan ini akan diupayakan tidak terjadi pengumpulan banyak orang sehingga tidak terjadi klaster baru. Karena itu ada beberapa pertanyaan screening yang akan dikirim terlebih dahulu sehingga bisa dijawab, tidak perlu mengisi pada waktu di tempat penyuntikan. Dan
mereka yang setelah disuntik itu akan menunggu sekitar 15 sampai 30 menit di ruangan terbuka yang tidak berkumpul bersama-sama sehingga dicegah terjadinya kerumunan. Nah, Jawa Barat memang penduduk kan termasuk paling besar ya, salah satu provinsi dengan penduduk paling besar. Dan menurut Menteri Kesehatan pada bulan Desember kemarin ini ada 4 tahap pelaksanaan penyuntikan. Tahap 1 yang 1,3 juta, tahap 2 lansia ditambah 17 juta, tahap 3 dan keseluruhannya itu akan selesai kira-kira pada pertengahan 2022. Jadi sekitar 1,5 tahun ini berlangsungnya. Ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Ini masih banyak sekali pertanyaan mengenai vaksin. Ada satu pertanyaan juga dari Dr. Siswanto. Ini apakah jika usianya sudah 68 tahun dan mempunyai komorbid PJK, telah dipasang 2 stent, apakah boleh mengikuti vaksinasi, Prof? Saya kurang jelas apa yang... Pertanyaannya adalah, jika usia saya 68 tahun dan mempunyai komorbid PJK dan telah dipasang 2 stent, apakah masih bisa mengikuti imunisasi, Prof? Ya, kemungkinan besar bisa, tetapi itu akan ditentukan oleh dokter yang merawat. Karena dia yang tahu situasi secara lebih rinci. Tetapi vaksinasi itu bukan merupakan kontraindikasi orang dengan penyakit jantung koroner dengan usia 68 tahun. Kita tahu yang di Inggris itu disuntiknya adalah yang pertama itu seorang perempuan umur 91 tahun. Sudah tentu dengan berbagai penyakit komorbid. Tetapi sekali lagi, untuk usia lanjut ini bukan pada gelombang pertama. Jadi gelombang pertama adalah nakes, dokter yang relatif usianya muda, 18 sampai 59 tahun, dan komorbidnya adalah komorbid yang ringan-ringan yang terkendali. Baik, terima kasih Prof. Ini masih sangat banyak sekali pertanyaan mengenai vaksin. Mungkin untuk Dr. Agustina atau Dr. Eka, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Dokter? Terima kasih. Terima kasih, cukup. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Prof. Ini dari Dr. Budiarti. Dari rekomendasi PABDI yang saya baca dikatakan bahwa hipertensi itu tidak usah disuntik. Pertanyaannya, berapakah batasan hipertensi yang dimaksud kalau disuruh menilai secara klinis sulit? Dan mohon agar dapat diberi batasan yang jelas tentang berapa batasan tensi yang boleh divaksin. Terima kasih, Prof. Ini jadi kira-kira 150/100 ya, tapi nanti akan diumumkan oleh karena kami sedang menunggu hasil yang dari Bandung. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Mungkin dari peserta di sini kepada dokter sekalian, mungkin mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa raise hand. Tadi ada yang tanya, apakah kalau tidak mau divaksin, didenda 5 juta rupiah? Ya, ini tadinya ada wacana di DKI, ada perda seperti itu. Tapi kita ini kan tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan sudah pasti memahami manfaat dari vaksin, karena kita sendiri kan punya program imunisasi nasional, sehingga kita tahulah bahwa vaksin itu manfaatnya besar sekali, dan bukan hanya kita yang divaksin yang beruntung, tapi kalau 180 juta orang divaksin, yang sisanya nggak divaksin juga akan berlindung. Itu namanya herd immunity. Karena itu saya rasa kalau tenaga kesehatan semuanya tentu mau divaksin, hanya mungkin menunggu kalau ada penyakit penyerta, mungkin menunggu waktu atau vaksin yang
sesuai. Tapi kalau mau divaksin tuh saya rasa semuanya tentu mau divaksin. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Prof. Kalau boleh terakhir, boleh? Boleh, dokter. Monggo, dokter. Izin, Prof. Iya. Kebetulan kami juga relawan, Prof. Seperti diketahui, jadwal pengambilan sampel kedua, darah kedua adalah nanti bulan Maret, Prof. Kalau tidak salah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kalau misalnya diberlakukan izin dari BPOM keluar tentang emergency use, Prof. Iya. Nah, apakah ini tetap berlangsung sesuai jadwal atau ada kekhususan juga, Prof, untuk vaksinasi khususnya relawan atau yang lainnya? Demikian, Prof. Jadi emergency use ini nanti menunggu data laporan interim 50% dari relawan. Relawan kita kan 1.680 ya kalau nggak salah. Iya, Prof. Nanti 800 orang itu sudah selesai dan 800 orang ini sudah bisa dilaporkan, tapi 800 orang lagi baru akan selesai bulan Maret kan? Betul, Prof. Nah, Badan POM dengan 50% dari seluruh relawan itu sudah selesai, sudah bisa memutuskan apakah dikeluarkan EUA atau tidak. Nah, kalau dikeluarkan, yang 800 itu tetap diobservasi sampai selesai. Bahkan tidak mungkin beberapa orang, mungkin separuh di antaranya, itu 6 bulan lagi atau setahun lagi akan diambil lagi darahnya untuk mengukur neutralizing antibody. Tetapi itu jumlahnya bukan 1.600, hanya sedikit saja untuk mengetahui saja berapa lama sih neutralizing antibody itu berada dalam tubuh seseorang. Jadi kemungkinan besar relawan yang jadwal pengambilan darahnya bulan Maret itu tetap akan diambil. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Tadi ada salah satu dokter yang raise hand, Prof. Mungkin dari Dokter Sinta Sianturi bisa menyampaikan pertanyaannya, dokter. Silakan kepada Dokter Sinta. Ya, selamat sore, Prof. Sore. Izin bertanya, Prof. Untuk peserta vaksin, halo. Untuk peserta vaksin setelah mendapatkan vaksin yang kedua, butuh berapa waktu sehingga dia bisa hamil, dok? Jaraknya. Terima kasih, Prof. Untuk setiap vaksin beda-beda. Untuk Sinovac itu suntikan kedua adalah 14 hari, 2 minggu. Untuk vaksin AstraZeneca itu 4 minggu. Jadi nanti kalau sudah disuntik akan diberitahu kapan suntikan keduanya. Karena kalau yang gelombang pertama ini semuanya 2 minggu. Tapi untuk gelombang kedua mungkin bulan April atau bulan Juli nanti tergantung dari vaksin apa yang dipakai. Dan vaksin yang dipakai kan akan tergantung juga pada orangnya. Kalau orang usia lanjut mungkinan besar bukan Sinovac. Mungkin yang akan dipakai entah AstraZeneca, entah Pfizer. Jadi nanti akan diberitahu suntikan keduanya. Maaf, Prof. Yang paling penting jangan Prof, sampai mau saya tanya. Tidak disuntik yang keduanya. Iya, untuk pertanyaannya, Prof, kira-kira setelah mendapat suntikan kedua, kapan peserta vaksin itu bisa untuk hamil, Prof? Ya, kalau hamil saya rasa kita tunggu dulu sampai betul-betul nanti ada penelitian yang menyatakan bahwa ibu hamil aman. Tapi kan kalau hamil dalam 2 minggu atau 1 bulan, kira-kira bisa direncanakan ya untuk tidak hamil pada 2 minggu atau 1 bulan. Karena kalau hamil lalu belum ada data keamanan pada ibu hamil, itu suntikan keduanya berarti seperti HPV setelah melahirkan baru disuntik. Dan khawatirnya kadar antibodi pertamanya itu sudah turun rendah sekali.
Baik, Prof. Makasih, Prof. Terima kasih, Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, Prof, dari Dr. Toto Kusuma Jaya. Dr. Toto, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Dok. Dr. Sudah Toto, unmute belum? masih mute. Pasien dengan karier virus hepatitis B bisa divaksin atau tidak? Pasien hepatitis B kalau keadaan kariernya baik, tidak ada sirotis, tidak ada kanker hati, boleh. Oh, pada pihak karier. Karena Karier ada virus, karena ada virusnya di dalam. Iya, tapi virusnya kan beda-beda. Jadi tidak mempengaruhi virus hepatitis B. Iya. Terima kasih, Prof. Iya. Iya. Baik, mungkin pertanyaan dari Toto mengakhiri sesi tanya jawab pada sore hari ini. Sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, kami mohon untuk kesediaan para pembicara untuk memberikan closing statement, baik itu terkait materi maupun terkait situasi dari pandemi ini. Diawali dari Dr. Agustina terlebih dahulu. Silakan Dr. Agustina untuk menyampaikan closing statement-nya, Dok. Ya, terima kasih Dr. Melia. Teman sejawat semua tetap sehat, tetap jaga kondisi. Keselamatan adalah yang utama di saat kita bekerja. Jangan lupa eliminasi pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan APD pada saat kita bekerja, juga dimanapun kita berada. Sehat semuanya. Salam. Selanjutnya siapa? Halo? Saya ya? Ya, kalau dari saya... Silakan kepada Prof. Samsu. Ya, kalau dari saya, waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu pelaksanaan imunisasi ini sudah dekat. Beberapa negara sudah menjalankan, Inggris sudah, kemudian Amerika sudah, Singapura juga sudah, kemudian beberapa negara Arab sudah, dan waktunya kita sebentar lagi akan melaksanakan. Mari kita manfaatkan kesempatan baik ini, terutama sekali para tenaga kesehatan, supaya bisa mengurangi risiko kita untuk bekerja, untuk tidak terjadi penularan. Meskipun kita harus ingat bahwa imunisasi ini bukan menggantikan upaya-upaya protokol kesehatan dan perlindungan diri yang biasa kita lakukan sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Prof. Samsu untuk closing statement-nya. Mungkin terakhir dari Dr. Eka. Silakan Dr. Eka untuk menyampaikan closing statement, Dok. Ya, dengan masih meningkatnya angka mortality dari pasien-pasien COVID, khususnya tenaga kesehatan yang masih juga bertambah, tentu ini sedikit banyak karena di hulu, di masyarakat masih meningkatnya angka kejadian COVID akibat kedisiplinan untuk protokol kesehatan yang ternyata masih rendah berdasarkan beberapa survei atau penelitian. Sehingga kami mendorong baik di hulu kepada stakeholder maupun pemerintah untuk lebih menegakkan atau menegaskan lagi terkait dengan protokol 3M, karena ini akan berakibat juga di hilir kepada teman sejawat baik tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Eka untuk closing statement-nya. Dengan closing statement dari Dr. Eka, maka berakhir sudah sesi pada sore hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara atas paparan dan pembahasannya yang sangat komprehensif pada serial webinar kelima tentang diseminasi buku standar pelindungan dokter di era COVID-19 dari tim mitigasi dokter Indonesia.
pada tahun 2021 kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti dari awal hingga akhir, baik melalui platform Zoom, YouTube, maupun aplikasi D2D. Kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi form absensi yang sudah disampaikan dalam kolom chat Zoom dan YouTube, dan juga mendapatkan sertifikat melalui aplikasi D2D. Link absensi hanya dapat diakses sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan materi serial webinar ini yang sudah disetujui untuk dibagikan oleh para pembicara dapat didownload melalui aplikasi D2D dan akan dikirimkan link downloadnya ke email para peserta di platform Zoom dan YouTube dengan batas waktu maksimal download 7 hari setelah acara. Demikian pemaparan materi pada siang hari ini. Saya sebagai moderator mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Sampai jumpa di serial webinar tim mitigasi berikutnya. Terima kasih, salam sehat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih Dr. Mei, Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih dokter sekalian. Ajeng, Dr. Oci. Kami dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada kondisi akhir-akhir ini, terutama pada bulan Desember hingga Januari ke depan, kami mengingatkan kepada para teman sejawat, tenaga medis, dan juga sejawat tenaga kesehatan untuk tetap senantiasa pada dan mematuhi protokol di dalam melakukan pelayanan. Seperti yang sudah disampaikan di dalam buku pedoman standar perlindungan dokter yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, meningkatkan kedisiplinan diri, meningkatkan kewaspadaan, terutama di dalam pemakaian alat proteksi diri, dan sekaligus dalam upaya mitigasi ini kami berharap kondisi para teman-teman sejawat tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, dan jika ada keluhan-keluhan atau ada yang sakit segera melapor. Kami berharap seluruh unit cabang di wilayah perhimpunan dan peminatan buat hotline sehingga para anggota bisa tertangani secara cepat, secara dini, sehingga apabila butuhkan kebutuhan, baik itu kebutuhan obat, kebutuhan rujukan, termasuk kebutuhan pendukung di dalam upaya untuk perlindungan dan keselamatan ini bisa dibantu dengan baik di tingkat di cabang, wilayah, perhimpunan, dan di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pada kondisi saat inilah kita harus senantiasa meningkatkan kolegialitas kita, meningkatkan kesejahteraan kita, meningkatkan koordinasi, sehingga kita bisa saling membantu, kita bisa saling support para teman sejawat kita. Semoga teman sejawat sekalian dan para tenaga kesehatan selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita semua masih bisa berperan, masih bisa berpartisipasi di dalam upaya-upaya penanganan pandemi Covid untuk rakyat Indonesia.